abdomen hewan normal, ini Anda bisa melihat bahwa abdomen kranial dibatasi oleh diafragma ya. Ini kupula, jadi diafragma yang memiliki lengkung diafragma yang oval ini kita kenal sebagai kupula diafragma. Kemudian juga di dorsal dibatasi oleh vertebrae ya, saudara sekalian. Jadi vertebrae-nya sebagian dari vertebrae torak terakhir ya. Di sini ada 13, ada 12, ada 11. Kemudian ada vertebrae lumbal 1, 2 dan seterusnya sampai sakral sebagian yang depan. Di kaudalnya dibatasi oleh pelvis. Anda bisa melihat ini gambaran dari tulang pelvis ya, ada bagian-bagian dari ilium, isium, kemudian juga di sini bagian ventral dibatasi oleh ventral abdomen. Kemudian di dalamnya kita bisa melihat struktur organ yang berbeda-beda dari densitasnya sehingga radio opasitasnya juga Anda bisa melihat berbeda. Di bagian medioventral dari cranial abdomen ini Anda bisa melihat massa radio opak homogen. Ini adalah lobus hepatik ya, yang terdiri dari beberapa lobus, tapi karena dia bertumpuk ya, ini yang kita kenal dengan bunch of grape effect ya, karena massa radiopek yang saling menumpuk ini memberikan gambaran radiopasitas homogen yang cukup dominan di area cranioventral dari abdomen secara lateral. Kemudian di mediodorsalnya agak lebih ke arah kaudal, Anda bisa melihat gaster yang terisi oleh massa-massa radio opak heterogen yang ini adalah bolus-bolus makanan dalam gaster, kemudian juga bentukan cairan dan gas ya. Jadi yang gas ini radiolucens, Anda bisa melihat sehingga memang gaster isinya 3 komponen itu. Jadi ada udara, ada bolus makanan, ada cairan. Dan kemudian di kaudalnya itu berbentuk small intestinal, tabung-tabung yang variatif dengan isi gas atau bolus-bolus makanan yang sangat mendominasi seluruh abdomen sampai ke arah lebih kaudal, dia akan diameternya nampak lebih besar. Ini adalah bagian dari kolon ya, yang biasanya akan terisi oleh massa radio opak baik homogen maupun heterogen dari massa feses. Ini ke arah kaudal. Sehingga Anda bisa melihat secara utuh apa sistem digesti. Jadi Anda ada liver, ada kemudian intestinal ya, dari mulai small intestinal, large intestinal. Kemudian di sini juga Anda bisa melihat dua bentukan yang saling menumpuk walaupun sebetulnya seringkali bagian kiri itu lebih ke arah kaudal, bagian kanan itu lebih ke kranial. Tapi ini kita melihat secara lateral ini agak menumpuk dan overlapping. Tapi kita bisa melihat batasan-batasan masing-masing. Ini yang dikenal dengan siluetnya negatif. Artinya bahwa memang tidak ada persentuhan antara dua organ ini. Ini adalah gambaran dari Ren sinister dan Ren dexter. Ini adalah ginjal kiri kanan yang memang secara anatomis dia tidak pernah bersentuhan kiri dan kanan. Karena yang satu terletak di extraperitoneal sinister, satunya terletak di extraperitoneal dexter. Kemudian di caudal kita di dorsalnya kita bisa melihat vertebrae ya. Jadi ini adalah vertebrae toraks akhir. Jadi Anda bisa melihat setiap korpus vertebrenya dan ini juga kita bisa evaluasi kalau memang kita melihat apakah vertebrae ini normal atau tidak. Komponen space intervertebralisnya kita bisa regularitasnya, jarak dari ventral dan dorsalnya apakah sama dan lain sebagainya, posisi dari prosesus transversusnya, prosesus spinosusnya, kemudian di columna vertebralis, jadi yang kita kenal isinya adalah central nervous system ya. Ini adalah columna vertebralis yang memang diproteksi oleh bagian dari vertebrae ini, jadi dari
dari korpus vertebrae maupun juga di bagian dari area-area dorsal dari vertebrae. Ini ada processus venosus, processus transversus yang di antaranya melindungi columna vertebralis yang berisi central nervous system. Kemudian di ventral kita melihat dinding abdomen secara luas. Kemudian di bagian yang lebih inguinal, bagian perut yang lebih kaudal, ini Anda bisa melihat bentukan seperti balon ini ya. Ini adalah dengan terisi massa radio opak homogen. Ini adalah vesika urinaria. Jadi ini adalah gambaran dari lateral view radiograf abdomen normal, dan tentu kita seringkali agak sulit melihat, walaupun ada di sini kita bisa melihat ada bentukan radio opak homogen yang agak jauh di belakang dari liver. Ini adalah limfa. Pada kondisi ventrodorsal, limfa itu dominannya adalah pada sinister. Tapi di lateral tadi kita lihat di kaudal dari gaster dan juga kaudal dari liver. Ini bentukan ventrodorsal, sehingga bagian yang kiri kita, yang kalau kita lihat ini adalah bagian kanan ya, bagian kanan kita itu adalah bagian kiri dari hewannya. Jadi Anda bisa melihat ventrodorsal juga ini kondisi normal, kranialnya dibatasi oleh diafragma yang membatasi antara abdomen dengan kranial dari dan dari kavum torak ya, yang didominasi oleh massa radiolucens homogen dari udara yang ada pada lobus pulmoner. Kemudian di kaudal dari diafragma kita dapatkan lobus hepatica yang terdiri dari cukup banyak lobus ya, baik lobus lateral, sinister, dexter, aksesoris dan sebagainya, yang itu mendominasi bagian kranio ventral dari abdomen. Ini adalah gaster, dan kemudian di kaudal dari gaster agak sedikit ke dorsal. Kalau ini kita lihat di kaudalnya, ini adalah bagian dari gaster dengan massa radio opak heterogen ya. Ada massa cairan, massa gas maupun massa bolus-bolus makanan, yang kemudian dia ke arah kaudal akan dilanjutkan dengan small intestinal sampai kemudian di bagian large intestinal di kaudal. Nah, ini adalah gambaran dari digesti secara ventrodorsal, dan kemudian Anda juga bisa melihat ini gambaran dari Ren Dexter yang terletak lebih ke kranial, dengan gambaran dari Ren Sinister yang terletak lebih ke kaudal dengan gambaran seperti kacang ini ya. Ini adalah Ren normal, di mana Ren Sinister atau ginjal kiri terletak agak lebih longgar dan lebih ke kaudal, walaupun dia bukan di abdomen sebenarnya, bukan di intraabdominal, tapi dia di ekstraperitoneal, jadi di luar dari peritoneum. Nah, ini adalah kondisi abnormal dari secara lateral dari abdomen akibat adanya massa intraabdominal. Jadi tentu ini sebagai penunjang ya. Jadi sebelumnya ada tanda-tanda yang sudah didapatkan melalui pemeriksaan fisik sebelumnya, mungkin juga pemeriksaan laboratorium, sehingga kemudian dilakukan pengambilan radiograf. Ini gambaran lateralnya. Anda lihat adanya suatu pembesaran dari area Ren Dexter dengan menjadi bentukan massa radio opak homogen ini ya, yang menyebabkan adanya suatu tekanan dan mendorong dari duodenum itu lebih mengarah ke ventral ya, dan tentu ini menyebabkan adanya suatu hambatan dari proses digesti, sehingga Anda bisa melihat di area
ventrocaudal dari massa ini itu massa intestinalnya hanya berbentuk dan diisi oleh bentukan massa radiolucens dari udara. Jadi tentu ini karena akibat tekanan dari itu, sehingga ini adalah bentukan dari caudal duodenal dan ke arah small intestinal yang terdesak ke ventrocaudal dan hanya terisi oleh udara saja karena warnanya radiolucens. Sedangkan di bagian kranial Anda bisa melihat bahwa gasternya ini relatif dilatasi ya, dengan massa radio opak heterogen. Jadi Anda bisa melihat udara, polusi makanan, kemudian juga dengan radiositas yang variatif yang menunjukkan bahwa ini gaster yang relatif dilatasi, dan mungkin juga di sini ada tekanan pada area hepatiknya, sehingga area dari lobus hepatik ini menjadi lebih tertekan dan terdorong ke cranioventral. Ini adalah massa intraabdominal di area rendex. Nah ini saudara sekalian, ini adalah adanya suatu pembesaran pada lien. Lien itu letaknya di caudal dari liver. Sehingga kalau kemudian dia membesar, maka dia akan menyebabkan bagian-bagian kranial yang tentu dominannya adalah liver dan juga agak sedikit ke dorsal ada gaster, ada small intestinal, itu akan terdorong ke kraniodorsal semuanya, yang di belakang juga akan terdorong ke caudal, sehingga Anda bisa melihat bahwa ada suatu peningkatan massa radiopak yang sangat-sangat radiopak di area kraniodorsal dari massa tumor lien ini. Jadi ini tekanan yang terjadi akibat pembesaran dari lien yang luar biasa mendominasi area cavum abdomen. Ini adalah kondisi abnormal yang ditandai dengan adanya massa radiopak homogen ya, yang terletak pada ventral dari lumbal. Jadi ini adalah adanya massa tumor sublumbar yang juga menyebabkan adanya tekanan pada area-area di ventralnya. Jadi Anda bisa melihat ini area rektum, kolon rektum ya, yang tertekan lebih ke arah ventral, dan tentu tekanan ini akan menyebabkan suatu proses gangguan pada divigasi paling tidak, karena tekanan pada area kolon rektum ini yang sangat menekan, sehingga dia lebih ke arah ventral dibandingkan dengan posisi normal kalau tidak ada massa ini. Ini adalah adanya massa homogen sublumbar yang ada dan bukan suatu kondisi aman. Ini adalah kondisi yang lain saudara sekalian. Jadi tentu ini awalnya tentu ditandai dengan hewannya kurus, terus kemudian perutnya nampak besar, dan ada kalau diperiksa secara palpasi itu ada nuansa cairannya di dalamnya. Ini adalah kondisi asites. Jadi kondisi asites itu adalah akumulasi cairan pada rongga abdomen ya. Bisa disebabkan oleh beberapa sebab. Jadi misalnya gangguan jantung kanan, adanya gangguan ginjal, adanya kondisi-kondisi hipoproteinemia misalnya ya, hipoalbuminemia, itu bisa menyebabkan adanya kondisi asites ini. Jadi mungkin kalau Anda pernah mendengar busung lapar misalnya ya, itu juga ditandai dengan perut yang membesar. Sebenarnya perut yang besar karena adanya cairan yang seringkali mengandung albumin ya, karena dengan kondisi hipoproteinemia itu cairan-cairan yang dengan berat molekul yang rendah itu dengan mudah akan mengisi daerah kosong ini, sehingga Anda bisa mendapatkan adanya pembesaran. Dan kalau di foto radiograf Anda akan dapatkan kondisi yang mengaburkan semua detail dari organ-organ intraabdomen. Yang Anda dapatkan adalah
warna radio opak homogen yang menutupi seluruh area abdomen. Ini yang dikenal dengan ground glass. Jadi ground glass ini spesifik pada asites karena dia sebetulnya adalah manifestasi dari akumulasi cairan yang kemudian memberikan suatu refleksi gambaran yang mengaburkan seluruh detail. Kita tidak bisa melihat detail dari intestinal, seringkali jarak intestinal satu dengan lainnya menjadi seperti dilarutkan gitu ya. Jadi dalam suatu cairan dia agak saling menjauh, bahkan tidak terlihat gambaran spesifik dari organ-organ yang lain, dari gaster, ren, kemudian vesika, ini semuanya tertutup oleh massa radiopak homogen dari cairan intraabdomen yang kita kenal sebagai ground glass. Pada kondisi kita melakukan fungsi dengan cara abdominosentesis misalnya, maka begitu sudah difungsi cairannya diambil sebagian, maka dia akan nampak lebih jelas. Detil-detil dari organ-organ intraabdomen ini akan nampak jelas. Ini adalah kondisi asites. Kondisi abnormal lainnya pada abdomen adalah peritonitis atau peritonitis ya. Peritonitis ini sebenarnya menggambarkan adanya inflamasi pada peritoneum. Keradangan pada peritoneum yang kita kenal sebagai peritonitis. Dan peritonitis ini juga memberikan aspek mengaburkan gambaran-gambaran sebagian dari organ abdominal yang ada. Tapi bentuk yang menutupi itu adalah bentuk-bentuk granular, bentuk-bentuk irregular, jadi berupa semacam bentukan spot-spot warna radio opak yang granular ya. Itu sebenarnya karena aspek keradangan itu kemudian menyebabkan kegaburan dari detail organ-organ yang ada. Walaupun sebagian juga masih bisa kita identifikasi. Misalnya di kasus ini bentukan granular radio opak yang heterogen itu terutama adalah pada bagian kranial. Sedangkan di bagian kaudal masih kita bisa melihat detail dari small intestinal yang mengarah ke kaudal. Ini adalah gambaran dari peritonitis. Pada kondisi yang berat, maka gambaran yang mengaburkan seluruh area dari dinding abdomen ini akan semakin luas. Ini adalah gambaran yang lain, saudara sekalian, seringkali kita dapatkan pada kondisi hewannya biasanya pada saat di bawah itu dalam kondisi dyspnea berat ya, dan seringkali dalam pemeriksaan kita dapatkan perutnya itu menjadi sangat-sangat kecil dan seringkali disebabkan oleh karena accident. Jadi kalau misalnya tertabrak, terjatuh, maka dan kemudian tanda-tanda itu muncul dyspnea, kemudian perutnya mengecil dan hewannya lebih suka duduk seperti anjing ya, yang dikenal dengan dog sitting position itu. Pada kucing pun juga bisa duduk seperti itu dan kemudian dia nampak lebih mudah untuk bernafas. Ini seringkali disebabkan oleh karena kondisi hernia diafragmatika. Jadi ada sobeknya diafragma yang menyebabkan organ-organ intraabdomen itu terdorong ke area torak. Sehingga torak itu tidak hanya diisi oleh gambaran dari organ-organ intratorak, tapi kemudian juga ada gambaran dari terutama intestinal, yang itu bisa dilihat dari bentukan-bentukan heterogen yang ada di dalam intestin. Seperti tadi misalnya di lambung maupun juga di intestin kan isinya gas, bolus makanan, dan cairan. Dan ini Anda dapatkan masuk jauh ke area torak. Sedangkan di daerah abdomen dia tertarik lebih ke arah kranial. Bahkan kolon yang mestinya ada di dorsal, dia seringkali juga akan tertarik lebih ke arah ventral. Sehingga perutnya akan mengecil karena apa? Karena organ-organ yang mobile seperti intestinal itu akan masuk dalam kondisi lateral standing normal, itu akan masuk ke dalam torak. Nah, kalau kemudian dia posisinya duduk seperti anjing, maka biasanya organ ini kalau masih baru dia akan atau tidak adesi ya, dia akan masuk kembali ke abdomen sehingga memudahkan. Nah, posisi seperti itu kita kenal kalau pada kucing atau anjing itu
posisi di mana bernafasnya itu lebih mudah melalui mulut dengan kepala dinaikkan ya, dengan posisi duduk itu posisi ortopnu. Jadi posisi ortopnu yang memudahkan dia untuk bernafas dengan lebih ringan. Jadi di sini adalah kondisi hernia diafragma. Nah, ini adalah kondisi yang lain, saudara-saudara, ini dari daerah kranial, ya ini daerah kaudal. Anda bisa melihat pelvis dan kedua ekstremitas yang ditarik ke kaudal. Di sini ada dua bentukan abnormal besar dengan massa radio opak ya, yang sama-sama besar. Yang satu di daerah perineumnya, di daerah pantatnya dengan massa radio opak homogen, yang satu di daerah inguinalnya dengan kantong dan massa radio opak yang relatif heterogen. Ini adalah bukti adanya suatu sobekan yang menyebabkan adanya kantong hernia dengan isi di dalamnya. Kalau di sini di perineal ini isinya relatif radio opak homogen dan seringkali ini adalah vesika yang harusnya ada di daerah inguinal ini masuk tertekan ke arah kaudal sehingga kemudian urinnya masih bisa masuk ke vesika, tapi karena ini terbalik ke belakang, apa yang ada di dalam kandung kemih ini tidak akan bisa dikeluarkan, sehingga makin lama biasanya kantong kemihnya dan bentukan hernia di perinealnya akan semakin besar, dan ini merupakan kedaruratan karena dia pasti akan mengalami obstruksi, tidak akan bisa kencing. Jadi dia akan mengalami anuria dengan resiko vesika yang akan semakin besar, dan ini tentu akan menyebabkan gangguan dari proses fungsi ginjal ya. Jadi glomerular filtrate rate-nya makin lama makin menurun bahkan sampai 0. Sedangkan di posisi yang lain ini adalah kantong hernia dengan area mungkin tidak terlalu kelihatan ada cincinnya, tapi yang jelas ada lubangnya ya, biasanya sobek itu. Tapi biasanya ini lubang ini akan kemudian makin lama makin akan ada proses fibrosis yang akan menjadi cincin hernia. Dan di dalamnya Anda bisa melihat adanya bentukan intestinal yang masuk ke dalam kantong hernia ini. Ini adalah gambaran dari hernia inguinal dan juga hernia perineal. Nah, ini saudara sekalian, ini gambaran normal dari lateral abdomen ya. Jadi Anda bisa melihat ini adalah diafragma, di ventral ventral dari diafragma Anda dapatkan massa radio opak homogen. Ini adalah lobus hepatik yang tentu sinister dexternya itu superimposisi, kemudian lebih ke dorsal. Ini Anda lihat massa gaster dengan isi yang bersifat radio opak heterogen ya, dengan bentukan udara, bolus makanan, gas, cairan, dan ke arah kaudal berlanjut pada small intestinal. Ini adalah gambaran liver, dan di area caudal ventral dari liver ini kita dapatkan adanya gambaran dari limfa. Ini adalah gambaran limfa normal dengan liver normal. Nah, ini saudara sekalian, ini adalah gambaran hepatomegali. Jadi Anda bisa melihat lobus hepatik yang relatif sangat meluas ya, baik itu meluas ke arah dorsokranial. Jadi Anda bisa melihat batasan dari diafragma yang terdorong jauh ke arah dorsokranial, kemudian juga lobus hepatik yang jauh mengarah ke belakang ya, dan kemudian juga dia juga membesar ke arah dorsokaudal juga dengan massa yang masih bersifat radio opak homogen. Jadi ini adalah kondisi hepatomegali, dan tentu hepatomegali ini kalau Anda cek ini akan mendesak organ-organ yang lain lebih ke arah kaudal, walaupun kita masih bisa melihat misalnya kolon terisi oleh massa feses yang normal ya, tapi small intestinalnya sudah mulai hanya terisi gas saja, juga cairan, kemudian juga
eh, apa rennya, ginjalnya ini Anda masih bisa melihat walaupun sudah terdorong sedikit ke arah dorsal, ke arah belakang. Ini Anda bisa melihat bentukan dua ginjal yang saling overlap dan Anda bisa melihat bahwa batas masing-masing masih nampak. Artinya ini siluetnya negatif dan menunjukkan bahwa organ ini memang faktanya tidak pernah saling menyentuh atau bertemu. Nah, sebaliknya saudara sekalian ini adalah gambaran dari pembesaran dari liver ya yang sangat luas ke semua arah dan juga adanya ren yang juga membesar. Jadi hepatosplenomegali yang sangat sangat besar walaupun mungkin di sini kita masih melihat batas masing-masing masih sangat jelas. Artinya pembesaran ini organ ini walaupun membesar tapi tidak saling bersentuhan, belum saling bersentuhan karena batasnya masing-masing masih ada. Mungkin yang besar adalah bagian tepi lateral dari liver dan rennya ini agak lebih terdorong ke belakang tapi belum bersentuhan. Ini adalah siluetnya negatif. Dan kemudian Anda bisa melihat bahwa organ-organ yang lain di sekitar di kaudo dorsal dari organ ini itu kemudian terdorong jauh ke kaudal, ke arah dorsal juga. Jadi Anda bisa melihat small intestinal tidak ada sama sekali gambaran bolus makanan, tapi ya isinya sebagian adalah gas. Jadi ini sudah mulai terjadi meteorismus ya akibat tekanan dari liver sehingga gasternya pun juga ada lebih ke arah dorsal, kaudal dan kemudian juga tidak terlalu fungsional. Ini gambaran hepatomegali dan splenomegali. Nah ini saudara sekalian, ini gambaran dari mungkin bukan bagian dari rongga abdomen, tapi bagian dari traktus digestinya. Jadi Anda bisa melihat bahwa trachea itu normal ada di area ventral dari esophagus. Kalau esofagusnya itu bisa dibaca, tapi seringkali esofagus kan kecil ya, kalau tidak fungsional dia ada di dorsal, sehingga tracheanya akan nampak sebagai tabung lurus yang mengarah ke torak. Tapi di sini Anda bisa melihat bahwa di cervical sampai ke area kranial dari kavum torak ini Anda bisa melihat dua tabung yang besar, yang ventral ini adalah tabung dari trachea yang tertekan lebih ke arah ventral pada area-area thorax inlet ya oleh suatu bentukan yang dilatasi di atas ini dan terisi oleh udara. Ini adalah bagian dari esophagus yang dilatasi, yang mengalami megaesophagus karena di kaudalnya ada massa radio opak yang menyumbat. Jadi di sini adalah adanya suatu penyumbatan dari area esophagus sehingga menyebabkan megaesophagus dan penyumbatan ini itu juga menyebabkan trachea terdorong lebih ke arah ventral dan ini tentu kondisi stenosis trachea yang disebabkan oleh tekanan eksternal dari adanya suatu megaesophagus. Ini gambaran megaesophagus di mana sebagian diisi oleh massa radiopak dari obstruktifnya dan di karnialnya juga kita dapatkan massa radiolucens dari pembesaran esophagus yang diisi oleh stagnasi udara. Ini adalah gambaran yang hampir sama, saudara, tapi ini menyebabkan adanya abnormalitas pada area kaudal dari obstruksi esophagus. Anda bisa melihat adanya suatu tabung massa radiolucens yang masuk sampai ke area gaster ya, sehingga gasternya sendiri itu mengalami bentukan timpanik ya, jadi membesar distensif dengan dominasi dari udara walaupun kita masih bisa melihat massa radiopak heterogen dari bolus makanan tapi distensinya ini terutama didominasi oleh gas yang menunjukkan kondisi timpanik gaster dan di area kaudal juga meteorismus terjadi. Ini adalah obstruksi esophagus yang menyebabkan distensi atau kondisi timpanik dari gaster.
Ini adalah suatu kondisi obstruksi yang lain yang terjadi pada gaster, terutama pada area pylorus biasanya, yang kemudian menyebabkan sumbatan jadi pada bagian kaudal dari gaster ya, yang menyebabkan sumbatan ke arah bagian kaudalnya, ke arah small intestinalnya, sehingga Anda melihat small intestinal ini terisi oleh massa radiolucens, oleh gas, dan disebabkan karena obstruksi oleh corpora alina pada bagian pylorus dari gaster. Ini juga kondisi yang sama tadi, saudara sekalian, adanya dilatasi gaster, dan yang di bawahnya ini adalah dilatasi gaster, tapi oleh karena adanya folding dari atau memuntir ya, melipat gaster yang mengalami perlipatan torsio. Jadi seringkali ini menimbulkan suatu rasa nyeri yang hebat dan timpani akut yang berulang. Jadi kalaupun misalnya kondisi ini kita fungsi misalnya ya dengan trokar, mungkin udaranya akan keluar tapi sebentar lagi akan terbentuk lagi karena memang ada obstruksi dari gaster ini, ada torsio gaster. Jadi kalau kemudian torsionya tidak dikembalikan, maka kondisi ini akan sangat fatal dan risiko kematiannya akan sangat tinggi. Ini juga gambaran dari obstruksi pada intestinal pada bagian pylorus atau di bagian kranial dari duodenum yang menyebabkan adanya meteorismus ya dan indigesti, sehingga Anda bisa melihat semua intestinal hanya terisi oleh udara saja. Ini adalah kondisi obstruksi yang lain akibat adanya benda tajam. Jadi ini adalah gambaran paku yang tertelan ya, yang menusuk pada area-area intestinal, dan tentu ini harus segera dilakukan tindakan operatif untuk mengeluarkan korpora ini. Ini semacam paku yang tertelan. Ini adalah adanya corpora alina yang juga menyebabkan obstruksi, tapi tidak terlalu jelas. Jadi mungkin kalau Anda mendapatkan kondisi ini, mungkin dilakukan pemberian kontras ya dengan barium sulfat, mungkin akan nampak daerah sumbatannya, akan nampak tempat di mana kontras itu kemudian tidak bisa masuk lagi ke area yang tersumbat ini. Tapi kita bisa melihat dampak dari meteorismus yang terjadi di area kaudal dari corpora alina yang relatif radiolucens ini. Ini adalah kondisi yang lain, obstruksi oleh karena adanya enterolit. Jadi memakan batu ya. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu anjing-anjing tertentu itu juga memakan batu ya, kondisi pika ya, dia akan memakan dan mencari sebenarnya mineral yang dicari. Tapi pada jenis anjing tertentu, misalnya anjing golden, anjing-anjing German Shepherd, itu seringkali juga dia memakan batu-batu taman itu ya. Dan ini Anda bisa melihat obstruksi yang diakibatkan oleh enterolit ini, sehingga menyebabkan distensi pada terutama di daerah iliumnya yang sangat distensif akibat obstruksi ini. Ini kondisi yang lain, adanya suatu kolon yang mengalami distensi dan di dalamnya ada massa sangat radiopak ya. Ini adalah massa feses yang mungkin mengalami koprostasis, jadi fesesnya tidak bisa difikasi ya, tidak bisa keluar, sehingga dia kemudian menyebabkan akumulasi feses pada kolon dan menimbulkan megakolon, dan biasanya megakolon itu bisa saja sampai terjadi sampai ke bagian yang lebih kranial. Jadi ini kolon transversal ya, bisa saja sampai ke kolon transversal dan ke kolon descendens, yang pada anjing ini biasanya kalau terjadi beberapa hari saja akan menimbulkan kondisi fisik yang jelek. Tapi seringkali pada kucing itu masih adaptatif dengan ini, walaupun 2 minggu dia tidak berak misalnya ya.
Jadi ini adalah megakolon akibat adanya koprostasis ataupun retensi feses. Ini adalah megakolon tapi disebabkan oleh karena adanya fraktur. Jadi memang ada rasa nyeri yang hebat akibat fraktur itu, sehingga kemungkinan secara mekanik itu akan menimbulkan rasa nyeri yang sangat, sehingga hewan tidak akan mampu untuk merejan dan mengalami koprostasis akibat multiple fraktur yang terjadi pada pelvis, dan Anda bisa melihat kolonnya sampai ke bagian yang lebih kranial di daerah transversal. Kolon transversal ini juga penuh terisi oleh feses. Ini adalah kondisi megakolon. Nah ini saudara sekalian, ini adalah gambaran dari REN sinister dexter. Jadi Anda bisa melihat massa radiopak mungkin dengan bentukan yang seperti kacang ini ya. Dan biasanya REN dexter itu lebih kranial dibandingkan dengan REN sinister seperti ini. Anda bisa melihat, tapi tetap ada overlapping. Nah, overlapping dari masing-masing ini yang seringkali masih ditandai dengan margin dari masing-masing masih nampak jelas. Itu artinya siluetnya negatif, karena memang secara nyata organ ini tidak pernah bertemu karena dia terletak satu di sisi sinister, satu di sisi dexter, sehingga gambaran dari masing-masing organ ini walaupun overlap dia tidak hilang. Nah ini kalau kita lihat posisi ventrodorsal ada overlap sebagian. Yang ini kita kenal sebagai bunch of grape effect. Jadi adanya suatu penumbukan dari massa yang bersifat radiopak homogen. Nah ini gambaran lateral dari massa radiopak yang ada di REN, baik ini sinister maupun REN dexter. Jadi Anda bisa melihat adanya suatu massa radiopak yang mengisi, terletak di bagian dari REN sinister, dan ini REN dexter. Ini adalah gambaran dari kalkuli renalis dengan adanya massa radio opak, dan kita bisa melihat di kedua area ginjal. Ini adalah gambaran dari kalkuli renalis. Ini juga gambaran dari adanya massa radio opak pada sistem urogenital ya, tapi pada bagian yang lebih kaudal. Jadi ini kita lihat vesika urinaria yang terletak pada area inguinal di ventral dari kolon. Kemudian juga ini kita bisa melihat adanya suatu gambaran uretra ya pada anjing jantan, yang ini adalah os penis ya, dan penis tentu. Dan kita bisa menghitung dan melihat berapa jumlah dari massa radiopak mungkin. Seringkali itu adalah triple fosfat yang sangat jelas. Kadang-kadang ini menjadi acuan kita kalau kita melakukan sistotomi atau kita melakukan koreksi terhadap adanya kalkuli ini dengan cara menghitung dan berapa batu yang ada, dan juga ini mendorong selama masih bisa didorong agar batu ini bisa didorong dengan menggunakan tube ya, dengan menggunakan kateter ke arah vesika, dan kemudian dilakukan sistotomi. Ini yang kemudian kita ambil batunya. Ini adalah kalkuli uretralis dan juga sistik kalkuli yang kita bisa dapatkan pada interpretasi radikal secara lateral ini. Nah, saudara sekalian, ini adalah gambaran abnormal dari area vesika urinaria, di mana vesika urinarianya ini Anda bisa melihat ada dua bentukan yang seperti balon ini. Tapi ini yang depan ini adalah vesika yang terdorong oleh adanya pembesaran massa di area isthmus atau di daerah leher dari vesika yang arah belakang. Ini akibat adanya pembesaran prostat. Jadi prostat ini membesar, sehingga vesika urinarianya terdorong lebih ke arah kranial. Dan tentu di sini kalau prostat membesar, dia juga tidak hanya mendorong vesika ke arah kranial, tapi juga mendorong kolon ke arah dorsal. Sehingga kadang-kadang kita bisa melihat tanda-tanda pembesaran prostat itu misalnya dengan adanya poliuria gitu ya, karena adanya tekanan pada area uretra setelah vesika urinaria ini, atau mungkin juga adanya darah yang keluar pada saat
hematuria, adanya urinasi pada saat urinasi, atau juga mungkin feses yang menjadi lebih gepeng karena tekanan dari prostat pada area dorsalnya, dan di dorsal dari prostat ini tentu adalah kolon, sehingga dia di samping mungkin sulit untuk defekasi, tapi juga fesesnya barangkali kalau masih bisa keluar dia akan gepeng. Ini adalah gambaran dari hipertrofi prostat. Ini adalah gambaran dari grafik normal di mana kita bisa menghitung berapa jumlah fetus ada di sini. Jadi di sini Anda bisa mengacu karena ini cukup banyak dan ada komponen-komponen osifikasi dari ekstremitas, maka Anda menghitungnya bukan dari ekstremitasnya, tapi Anda menghitung bisa dari kraniumnya. Ini juga menunjukkan sehat tidaknya grafit itu. Jadi di sini Anda bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5 ya, saudara sekalian ya. Jadi di 1, 2, 3, 4, 5. Jadi fetusnya ini 5 dengan kranium yang intak dan dalam posisi grafit normal. Nah, ini adalah kondisi lateral dari area abdomen, terutama ventral ya, di mana Anda bisa melihat ini daerah kranial, ini kaudal. Ini adalah gambaran dari uterus yang dia mengalami pembesaran akibat terjadinya piometra atau akumulasi nanah pada uterus yang bisa terjadi pada area kornuanya ya, atau bisa juga mengikuti area dari korpus dan juga kornea. Ini adalah kita lihat adalah gambaran dari uterus yang dilatasi dengan isi massa radiopak homogen. Jadi harus dibedakan antara piometra dengan kebuntingan muda. Pada kebuntingan masih 3 bulan atau 3 minggu ya, atau 4 minggu, seringkali juga fetusnya masih belum terlalu terlihat. Jadi Anda harus hati. Biasanya piometra tanda-tanda umumnya jelek. Jadi bulunya kusam, hanya perutnya yang besar, tidak mau makan, muntah, keluar lereran dari belakang dan seterusnya. Tapi pada kebuntingan biasanya ditandai dengan kondisi-kondisi baik dari hewannya. Ini gambaran dari piometra yang lain, jadi Anda bisa melihat kemungkinan adalah piometra tertutup ya, karena kornua uterinanya itu mengalami pembesaran, baik itu yang kanan maupun yang kiri, dengan massa yang bersifat radio opak homogen. Ini adalah gambaran dari piometra yang lain. Nah, ini saudara sekalian adalah gambaran dari kondisi pisometra. Pisometra itu uterusnya terisi oleh gas. Seringkali disebabkan oleh karena produksi gas di dalam uterus, misalnya akibat adanya infeksi ataupun mumifikasi atau maserasi dari fetus. Jadi fetusnya mengalami kematian, kemudian gasnya dia terbentuk, dan kemudian biasanya makin lama gasnya itu akan terus terbentuk, dan fetusnya akan makin lama makin tidak terstruktur. Jadi kraniumnya menjadi semakin mengumpul, ekstremitasnya juga menjadi mengumpul, vertebranya akan patah ya, dan itu menunjukkan kondisi mumifikasi ataupun mungkin maserasi dari fetus sehingga dia nampak overlapping. Ini adalah kondisi visometra akibat adanya mumifikasi dari fetus. Baik, saudara sekalian, ada pertanyaan? Halo.
Apa? Jas alumni. Boleh ya putih, boleh plus yang lain. Gak metu-metu. Loading absen. Kuliah. Sebentar ya, Dik ya. Ini masih loading nggak keluar-keluar. Enak sekali.
Permisi dok, atas nama Gracelyn di nomor 17 apakah boleh diabsenkan karena memakai satu device? Oke, udah. Terima kasih dok. Belum dok, mau nomor 8 dok. Saya Permisi nunggu aja Prof, atas bentar. nama Aurelia Zahra, nomor 3, apakah boleh minta tolong diabsenkan? Oke. Christine Terima tadi kasih sudah. Prof. Iya dok, permisi dok. Gracelyn belum diabsenkan dok. Mohon Nomor maaf. berapa? Nomor 3 dok. Sudah ya? Permisi dokter, Ya atas dok, nama terima kasih Wildan dok. Abdul Farang, nomor 6. Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 6 dokter, atas nama Wildan Abdul. Terima kasih. Oke. Ya, permisi dokter, kalau nomor 2 minta tolong dibantu admin. Amadius. Ya, Oke. Ada yang lain? dokter. Permisi Prof, atas nama Madinah menggunakan satu device, tolong diabsenkan. Terima kasih Prof. Oke. Ada yang lain? Ilham, ada? Ilham tidak ada ya?